Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Putri dari kelas 10 IPA 6 akan menjelaskan salah satu pokok materi dalam bab animalia, yakni tentang filum Solenterata. Solenterata merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri utama, yaitu tubuh berongga serta memiliki dua bentuk tubuh, yaitu bentuk polip dan bentuk medusa. Polip merupakan bentuk tubuh Solenterata yang menempel pada tempat hidupnya. Sedangkan medusa merupakan bentuk ubur-ubur seperti payung yang dapat berenang bebas. Solenterata sudah punya jaringan sejati dan tubuhnya tersusun atas dua lapisan sel atau yang dikenal dengan diploblastik. Lapisan-lapisan sel yang ada di permukaan luar namanya epidermis. Kalau lapisan yang ada di dalam tubuh namanya gastrodermis. Di antara epidermis dan gastrodermis ada lapisan bernama mesoklea. Mesoklea tidak tersusun dari sel-sel tubuh, melainkan dari protein gelatin yang membuat tubuh Solenterata kenyal. Di tengah-tengah tubuh Solenterata ada rongga gastrovaskuler yang berfungsi untuk menampung makanan. Makanan masuk ke dalam rongga gastrovaskuler melalui mulut dibantu tentakel yang ada di sekitar mulutnya. Sel-sel yang ada di lapisan gastrodermis akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan ke rongga gastrovaskuler untuk mencerna makanan. Setelah dicerna, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh lewat difusi. Solenterata ini tidak punya sistem pernapasan. Oksigen dan karbon dioksida langsung berdifusi antara sel-sel tubuhnya dengan air. Solenterata punya sistem saraf yang masih sederhana. Sel-sel saraf atau neuron di mesoklea membentuk jaringan yang menyebar dan disebut sistem jaring syaraf. Solenterata bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual umumnya dilakukan sama Solenterata yang bentuknya polip, seperti anemon laut dan hidra. Mereka bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan tunas. Tunas anemon laut akan terus menempel dan tumbuh bareng induknya, jadi ngebentuk koloni yang isinya banyak anemon-anemon laut. Kalau hidra, tunasnya bakal lepas dari tubuh induknya dan tumbuh besar jadi hidra dewasa. Reproduksi seksual biasanya dilakukan sama bentuk medusanya. Medusa jantan akan menghasilkan sperma, dan medusa betina akan menghasilkan ovum. Sperma dan ovum akan dilepaskan ke air. Lalu, sperma akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Zigot bakal berkembang jadi larva yang namanya larva planula. Larva planula ini punya silia di permukaan tubuhnya, jadi bisa berenang bebas. Larva bakal berenang ke bawah lalu menempel di permukaan dasar laut. Kalau sudah nempel, si larva akan tumbuh jadi bentuk polip. Nah, polip ini bisa menghasilkan tunas yang membentuk polip baru sekaligus tunas yang akan menjadi medusa baru. Tunas-tunas medusa akan lepas dari polipnya dan bisa berenang bebas, yang nantinya bisa menghasilkan sperma dan ovum, lalu siklusnya akan berulang. Saat ini, sudah ada kurang lebih 11.000 spesies Solenterata yang ditemukan ahli biologi. Solenterata dibagi menjadi 4 kelas, yakni hidrozoa, schifozoa, anthozoa, dan kubozoa. Pertama, ada kelas hidrozoa. Hidrozoa merupakan kelas Solenterata yang bentuk utamanya polip dan bebas. Contoh hidrozoa adalah Obelia yang sering ditemuin dalam bentuk polip karena bentuk polipnya lebih dominan. Ada pula hidra yang hanya mempunyai bentuk polip dan dikenal bisa hidup lama karena punya kemampuan memperbaiki bagian tubuhnya yang rusak atau disebut regenerasi. Lanjut ke kelas Schifozoa. Ubur-ubur yang biasa kita lihat masuk kelas ini. Schifozoa bisa berbentuk polip dan medusa,
Tapi bentuk tubuh medusanya lebih dominan, alias lebih lama masa hidupnya dibanding bentuk polipnya. Ukuran medusa Scyphozoa bervariasi dari 2 sampai 40 cm. Scyphozoa umumnya hidup di air laut. Contohnya yakni Cyanea capillata, Aurelia aurita, dan Nemopilema numurai. Selanjutnya ada kelas Anthozoa. Anthozoa hanya berbentuk polip dan menetap. Memiliki sekat pada rongga gastrovaskulernya serta sifonoklia yang merupakan alat pernapasan sederhana. Contoh Anthozoa adalah Urticina atau anemon laut dan Tibastrea atau terumbu karang yang sama-sama bisa jadi tempat tinggal ikan yang ada di laut. Terumbu karang punya tubuh yang keras karena rangka tubuhnya tersusun dari zat kapur atau kalsium karbonat. Terumbu karang juga punya hubungan simbiosis dengan alga zooxanthellae yang menghasilkan oksigen dan karbon dioksida dari fotosintesis, juga membantu membuat kalsium karbonat untuk rangka tubuh terumbu karang. Sedangkan terumbu karang akan menyediakan tempat tinggal untuk alga. Yang terakhir yakni kelas Cubozoa. Bentuk utamanya medusa. Cubozoa disebut ubur-ubur kotak karena bentuk medusanya seperti kotak. Cubozoa memiliki rupolium kompleks berupa retina, lensa, dan kornea, sehingga bisa melihat dengan jelas, bukan hanya membedakan gelap dan terang seperti rupolium pada Solenterata kelas lainnya. Cubozoa bisa menyemburkan air dari rongga gastrovaskulernya sehingga ia bisa berenang cepat. Contoh Cubozoa adalah Chironex fleckeri atau yang dikenal dengan tawon laut. Disebut tawon karena knidosit atau sengat pada tentakelnya bisa mematikan. Demikian penjelasan singkat dari hasil belajar saya mengenai Solenterata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.